Di masa ketika dunia belum sepenuhnya terpisah antara langit dan bumi, di tanah Sulawesi Selatan, berdirilah Kerajaan Luwu. Negeri yang dipercaya sebagai pusat awal peradaban manusia. Dari garis keturunan makhluk langit dan manusia, lahirlah seorang anak lelaki bernama Saweri Gading. Sejak kelahirannya, tanda-tanda tak biasa telah menyertainya. Tangisnya menggema seperti petir, dan langkah pertamanya membuat tanah bergetar. Saweri Gading tumbuh menjadi pemuda luar biasa. Tubuhnya kuat, keberaniannya tak tertandingi, dan jiwanya dipenuhi api petualangan. Namun, takdirnya tidak sederhana. Ia jatuh cinta pada Weten Riabeng, perempuan yang paling ia kagumi, namun sekaligus saudari kembarnya sendiri. Cinta itu terlarang, dan jika diteruskan, dipercaya akan membawa kehancuran dunia. Para tetua dan makhluk langit turun tangan. Saweri Gading harus dipisahkan dari cintanya. Sebagai pengganti, ia diberi takdir lain. Berlayar ke negeri jauh, mencari perempuan yang wajahnya menyerupai Weten Riabeng, Wei Chudai, putri dari negeri Cina. Maka dimulailah perjalanan besar Saweri Gading. Ia membangun kapal raksasa, kapal yang tak pernah ada bandingannya, dan mengumpulkan awak terbaik dari berbagai negeri. Lautan menjadi medan ujiannya. Badai menghadang, ombak setinggi gunung mencoba menelan kapal. Namun, Saweri Gading berdiri di haluan, menantang angin dan gelombang, membiarkan amarah dan tekadnya membelah lautan. Dalam pelayaran itu, ia menghadapi makhluk laut, perompak, dan musuh dari negeri asing. Pedangnya terayun tanpa ragu. Setiap ayunan membawa keberanian dan kemarahan yang terkendali. Namanya mulai dikenal sebagai pendekar lautan. Manusia yang ditakuti bukan karena kejam, tetapi karena tak bisa dikalahkan. Akhirnya ia tiba di negeri Cina. Namun kedatangannya tidak disambut damai. Saweri Gading harus membuktikan dirinya melalui pertarungan demi pertarungan. Ia menghadapi pendekar istana, menumbangkan lawan satu persatu, hingga tak seorang pun mampu menghalanginya. Wei Chudai akhirnya menerima Saweri Gading. Mereka menikah, dan dari pernikahan itu lahirlah seorang anak yang kelak menjadi pusat legenda berikutnya. Itulah Galigo. Namun, jiwa Saweri Gading tidak pernah sepenuhnya tenang. Darah petualang dan amarahnya sulit dijinakkan. Konflik demi konflik terus mengiringi hidupnya. Ia kembali ke Luwu, menghadapi perang, perebutan kekuasaan, dan pertikaian antar negeri. Dalam satu pertempuran besar, amarah Saweri Gading memuncak. Pedangnya diayunkan dengan kekuatan yang tak lagi terkendali, hingga senjata itu patah. Patahnya pedang itu menjadi pertanda. Para makhluk langit kembali turun. Saweri Gading telah melampaui batas manusia. Dunia tak lagi mampu menampung gejolaknya. Maka takdir terakhir pun tiba. Saweri Gading tidak mati seperti manusia biasa. Ia meninggalkan dunia perlahan, kembali ke asalnya, ke dunia atas, tempat para makhluk langit bersemayam. Ia pergi sebagai legenda, bukan hanya sebagai raja, bukan hanya sebagai pendekar, tetapi sebagai manusia yang hidup di antara takdir dan kehendaknya sendiri. Dan hingga kini, kisah Saweri Gading hidup dalam epos Lagaligo. Dilantunkan dari generasi ke generasi, sebagai cerita tentang keberanian, cinta terlarang, amarah, dan harga yang harus dibayar oleh mereka yang dilahirkan dengan kekuatan di luar batas manusia.